Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HGBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Impokatif dengan topik orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha kasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus
Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari hukum yang ketiga beserta artinya. Begini bunyinya: jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang-Mu dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu kita di pagi ini diambil dari Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Kita membacanya secara bergantian. Dari Herjon kaum orang Herjon, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Epistel di minggu kita di minggu ini diambil dari Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Kita membacanya secara bergantian. Dari Herjon ke kaum Herjon, dan dari Karmin ke kaum Karmin.
ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesungkaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Maret 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Covid dengan topik orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan.
Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Maret 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial AMA. Yang ketiga, patangan sektor. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, masuk pukul 19.30 WIB, kita akan mengadakan kebaktian sektor melalui Zoom meeting dengan meeting ID yang terlampir di Wata Jemaat ini di Sektor 1, Keluarga Heljondri Sinaga, Boru Simbolon. Yang keempat, penelahan Alkitab atau PA. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Inahana. Dihimbau pada semua Inahana untuk dapat mengikutinya dan dilakukan secara Zoom dengan meeting ID yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Yang kelima, ibadah lansia distrik. Pada hari Kamis pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan ibadah lansia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara Zoom dengan meeting ID dan passcode yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Yang keenam, syukuran awal tahun Ina Deborah. Pada hari Sabtu pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 17 WIB akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan melalui Zoom meeting ID yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Diberitahukan pada Ina Deborah untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. Yang ketujuh, syukuran awal tahun perempuan. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, selesai kebaktian pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun perempuan HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan pada perempuan untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. Yang kedelapan, pertemuan Dewan Maturia Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Jumat pada tanggal 18 Maret tahun 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan pertemuan Dewan Maturia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan peserta yang hadir berjumlah 60 orang. Yang kesembilan, pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Sesuai dengan surat preses nomor 066 D.8 Romawi strip DKI garing 2 Romawi garing 2022 tentang periodisasi seksi-seksi di tingkat huriah dan distrik. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pelaksanaan periodisasi seksi-seksi di tingkat huriah akan dilaksanakan pada bulan Maret April 2022. Yang ke-10, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Nyonya Ambarita Rita Borupadede dari Sektor 1 Pemulihan di Rumah. Firman Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah padanya dan ia akan bertindak. Terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Yang ke-11, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Terambil dari Amsal pasal 3 ayat 2. Yang ke-12, keuangan terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran Wata ini. Demikian Wata Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada saat ini, di mana Engkau telah memberkati kami selama seminggu sebelumnya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bekerja, berkarya, bersekolah, dan yang lainnya Tuhan, sehingga kami juga dapat terpenuhi segala kebutuhan kami. Terlebih juga ya Yesus Kristus, kami juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada saat ini di gereja maupun secara virtual. Dan kiranya Tuhan, biarlah kiranya pada ibadah ini kami dapat
menikmati kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kami surga, dan begitu pula juga kami doakan kepada Amang dan Inang Pendeta sekeluarga, dan juga para laduk beserta sekeluarga, biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam segala hal, agar mereka dimampukan untuk memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu dan di gereja ini Tuhan. Dan begitu pula juga kami mengucap syukur karena kami juga telah melaksanakan rapat huria, sehingga pada bulan Maret dan April ini Tuhan, setiap seksi dapat melaksanakan periodisasi dan juga program-program kerja yang telah disusun oleh Dewan dan Seksi ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, kami doakan juga segala kegiatan kami di gereja kami ini Tuhan di minggu nanti Tuhan. Kami doakan kegiatan patangan sektor, penelan Alkitab, ibadah lansia distrik, syukuran awal tahun Ina Deborah, syukuran awal tahun perempuan, pertemuan Dewa Maturia Distrik 8, dan juga kegiatan periodisasi seksi-seksi Tuhan. Biarlah kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Yesus Kristus, agar kami dapat melaksanakan kegiatan di gereja-Mu, sehingga juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini Tuhan. Ya Bapa, dan kami juga doakan kepada jemaat kami yang saat ini sakit ya Tuhan, terutama kepada Nyonya Ambarita, Rita Burpa Dede. Biarlah kiranya juga Engkau mengurapi dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat sembuh kembali dan kembali kepada keluarga. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami atau saudara kami yang pada saat ini menghadapi masalah yang berat. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati dan memberikan penghiburan dan kekuatan pada mereka, agar mereka dapat menyelesaikan hambatan atau permasalahan yang mereka hadapi. Dan begitu pula juga Tuhan, kami doakan bagi jemaat kami yang pada saat ini masih bersekolah atau kuliah. Biarlah kiranya juga Engkau membimbing mereka, memimpin mereka, agar mereka dapat mengikuti pendidikan mereka dengan baik walaupun secara virtual sampai saat ini. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami yang pada saat ini mungkin masih dalam mencari pekerjaan ataupun yang lainnya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga teringat Tuhan akan peristiwa di dunia ini Tuhan, terutama yaitu peristiwa antara Rusia dan Ukraina Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau dapat memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin dunia di saat ini Tuhan, agar mereka dapat berkumpul dan juga berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan Ukraina dan Rusia Tuhan, agar dapat terselesaikan dengan baik, sehingga juga tidak terimbas kepada kami semua Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan kepada pemerintah kami Tuhan, yang pada saat ini masih menyelesaikan dan juga membantu rakyat kami dalam memulihkan pandemi COVID. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati kebijakan pada mereka, agar mereka dapat membantu rakyat kami untuk dalam memulihkan pandemi Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyadari bahwa doa kami ini jauh sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini agar layak di hadapan-Mu, dan janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 277 ayat 1 dan 2. Thank
sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Info Covid, yang artinya Tuhan memanggil, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan menjadi topik dalam minggu kita, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Rasul Paulus menuliskan nats ini? Sehingga di awal dikatakan kebenaran karena iman. Apa yang terjadi sehingga tertulis ada Yunani dan ada Yahudi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua pemahaman pengajaran yang menciptakan perbedaan. Apakah dia bagi Yahudi kebenaran akan firman Allah, keselamatan akan firman Allah hanya diperoleh oleh mereka saja, orang-orang Yahudi? Mengapa mereka memiliki statement yang demikian? Karena mereka yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan hukum Taurat, hukum Taurat Musa. Sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa mereka lah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena mereka lah yang mengetahui akan kebenaran firman melalui Taurat Musa. Mereka yang melakukan tradisi, mereka yang melakukan perintah Musa, di luar daripada itu tidak memperoleh keselamatan. Kebenaran firman yang demikianlah yang dipegang oleh Yahudi. Namun kata Yunani, mereka berkata demikian, tidak hanya dengan Taurat Musa, keselamatan itu oleh karena anugerah dari Tuhan. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, kata Martin Luther. Bukan hanya karena melakukan hukum Taurat, penggenapan yang didatangkan oleh Yesus Kristus melalui anaknya, itulah keselamatan. Tetapi pemahaman iman ini menciptakan perbedaan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, rubah itu. Bukan seperti itu. Tetapi kebenaran firman itu adalah di saat anugerah daripada Kristus. Keselamatan itu. Sehingga dia mengatakan banyak orang yang berseru, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan hukum Taurat. Namun pada akhirnya mereka tidak memperoleh keselamatan. Lalu keselamatan yang seperti apa?
yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui kitab Roma. Bukan hanya sekedar kita berinfokapit, kita berseru seperti yang kita ketahui apa arti infokapit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Apakah hanya sebatas berseru, ya Tuhan aku adalah pengikutmu, ya Tuhan aku percaya padamu. Apakah sebatas itu saja? Rasul Paulus menjelaskan ternyata tidak. Dia mengatakan demikian. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam dia, tinggal di dalam manusia. Ternyata firman itu ada di dalam hatiku dan ada di dalam mulutku. Hubungan yang begitu dekat mengenai akan keselamatan, arti keselamatan itu. Ternyata tidak jauh keselamatan itu ada di antara dan diam di antara kita. Keselamatan itu ada pada kita. Hati dan mulut. Hati yang menghasilkan, mulut yang mengucapkan. Hati yang membentuk iman dan kita menjadi saksi. Itulah keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman atau keselamatan itu sangat memiliki hubungan erat dan sangat dekat dengan kita, ada di mulut dan ada di hati kita. Walaupun tanpa sadar, kita pura-pura tidak melihat, kita pura-pura tidak mengetahui, kita menutup mata, menutup diri, menutup hati kita, bahkan kita tidak percaya dan sulit untuk mengaku akan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Mengapa dikatakan demikian? Nyata. Seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 21 dia katakan demikian. Bukan dia yang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Berarti seruan kita kepada Tuhan tidak asal seperti seruan kita yang sembarangan. Ternyata seruan kita kepada Tuhan haruslah benar-benar tulus di dalam hati melalui mulut kita. Sehingga dikatakan di ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena Rasul Paulus juga melihat bahwa iblis pun berseru, tolong lepaskan aku, katanya kepada Yesus. Tetapi perbedaan kita adalah iblis tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Manusia atau orang percaya mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatku. Kembali menjadi renungan bagi kita. Aminkah itu di dalam hati dan mulutku? Iblis percaya akan Yesus, tetapi iblis tidak percaya Yesus juru selamatnya. Orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Renungkanlah, di manakah kita? Karena itu Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan sangat dekat hubungan kita terhadap firman dan keselamatan itu. Hati dan mulut yang menjadi saksi. Iman sehingga kita memberi kesaksian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk setia berseru kepadanya. Tuhan memanggil kita untuk berinfokafit, untuk berseru kepada Dia dalam pelbagai lika-liku kehidupan yang kita hadapi. Namun dalam kesungguhan berseru ada jaminan bahwa Tuhan menjawab seruan iman setiap orang percaya. Satu jaminan bahwa Tuhan menjawab seruan setiap orang percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Artinya ketika kita berseru, itu diliputi, dihiasi, dibingkai dengan iman percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Di dalam setiap pergumulan kita berseru di dalam iman, dan kita beriman dalam berseru kepada Tuhan. Seruan dan iman itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi bukan sembarangan seruan kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam liturgis kita tadi, mengapa disampaikan hukum Taurat yang ketiga? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Mengapa dikatakan demikian? Karena seringkali, kembali saya katakan, kita seringkali menutup hati kita, menutup mata kita, pura-pura tidak melihat akan kebenaran firman yang diberitakan Tuhan kepada kita. Sehingga untuk mengatakan ya dan amin, betapa sulitnya. Jikalaupun itu kita katakan ya dan amin, itu bukanlah seruan, tetapi hanya sebatas formalitas semata. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerukan seruan kita dan mempercayai apa yang kita serukan. Dan mampu mengimani apa yang dikerjakan dan kerjakan yang kita imani. Sehingga setiap langkah lika-liku kehidupan kita tidak lagi mengandalkan kebenaran akan diri sendiri, pemahaman atau doktrin diri sendiri, tetapi mengandalkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ingin diberitahukan Rasul Paulus untuk menghindari perbedaan-perbedaan atau pertikaian akan pemahaman firman Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Keselamatan itu milik semua orang percaya. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan masih ada yang akan percaya lagi di luar daripada orang yang telah percaya. Keselamatan itu bukan milik seseorang, karena Yesus ada. Karena keberadaan Yesus untuk semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setialah berseru hanya kepada Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Dikala kita gagal, hancur, dan dikala kita sukses dan berhasil, dikala kita sehat, tubuh ini masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa melangkah, masih bisa berpikir, berserulah kepada Tuhan. Dan jikalaupun tubuh ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tetaplah berseru kepada Tuhan. Dikala kita memperoleh keberuntungan, dikala kita memperoleh musibah, bagaimana kita bisa berimpokapit kepada Tuhan? Berimpokapitlah. Sekeras apapun perjalanan kehidupan kita, sesulit apapun yang harus kita jalani, serumit apapun lika-liku kehidupan ini, sehitam apapun dosa yang kita lalui, yang kita miliki, dan sesulit apapun masa depan yang harus kita tempuh, ingatlah, kasih-Nya berkuasa membaharui segala aspek kehidupan kita. Ketika kita berinfokapit, mungkin bagi kita tidak bisa memutar itu semua, tetapi bagi dia mampu memutar duka menjadi suka, gagal menjadi berhasil, kecewa menjadi gembira. Karena itu berimpokapitlah
kepada Tuhan. Terlebih lagi di situasi saat ini, marilah kita berimpokafit agar dalam perjuangan kita bersama Tuhan bisa melewati pandemi COVID-19 ini, agar sirna dan hilang dari muka bumi pertiwi ini. Terlebih lagi dalam kehidupan kita. Dan Dia juga akan selalu menyertai kita. Kalaupun saat ini kita berada atau dalam posisi isolasi, berimpokapitlah kepada Tuhan. Kalaupun di saat ini kita lelah menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Di saat ini kita rasakan sakit penyakit yang melanda atau menimpa tubuh kita, berserulah kepada Tuhan. Di saat ini permasalahan ekonomi yang menghiasi kehidupan kita, tetaplah berimpokapit kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, seruan kita kepada Tuhan bukanlah seruan kaleng-kalengan, tetapi seruan kita kepada Tuhan adalah seruan yang muncul dari hati dan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dikatakan oleh epistel. Ketika mereka merasakan seruan mereka menjadi keselamatan dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan? Di akhir kata di dalam Ulangan 26 ayat 6 sampai 10, di ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Mereka mengucap syukur karena mereka merasakan sukacita atau jawaban dari seruan mereka kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur atas apa yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka kepada Tuhan. HKBP juga melakukan doa bersama untuk peperangan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Dan tadi telah dibawakan oleh Mang Sintua di dalam doa. Mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan agar setiap pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalamnya memiliki kedamaian, sehingga mereka juga mampu menciptakan dan menghilangkan peperangan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga di dalam kehidupan berumah tangga. Setialah dan berserulah kepada Tuhan, berimpokapitlah dalam setiap permasalahan-permasalahan di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, banyak hal. Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan, tetapi kembali kepada pribadi, iman dan hati kita, mulut kita, berserukah aku, berimpokafitkah aku kepada Tuhan di dalam ketulusan terhadap Tuhan, atau berserukah aku atau berimpokafitkah aku dengan asal-asalan. Renungan ini ada pada kita. Tuluskah? Bukan kita yang mengukur, tetapi Tuhan yang menilai. Tugas kita adalah bagaimana kita selalu datang kepada Dia dengan hati dan iman percaya kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tuhan ingin menyampaikan melalui Rasul Paulus kepada kita. Yang pertama adalah imanilah, infokafit. Berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru, maka Dia akan menjawab kita dan mengangkat kita dari segala pergumulan. Dan yang kedua, keselamatan itu bukanlah hanya milik pribadi, tetapi universal, milik orang percaya. Jadi jangan kita menganggap dengan kesombongan rohani kita bahwa keselamatan adalah milikku, yang lain di luar daripada tidak menerima keselamatan, tidak. Tetapi keselamatan itu universal, milik setiap orang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan manusia yang datang dan berseru kepada Dia. Selamat berimpokapit. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kami Tuhan bagaimana di dalam ketulusan hati kami, melalui hati kami dan mulut kami berseru kepadamu, memohon pertolongan, perlindungan, bimbingan daripadamu.
sehingga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami menyadari betapa besarnya dan banyaknya dosa yang kami perbuat, yang sering kali mengecewakan dan melukakan hati Tuhan melalui perkataan, hati dan pikiran kami, di mana sesungguhnya itu adalah tempat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa kami, berikan kami kekuatan, kesehatan dalam menghadapi dan menjalani perjalanan hidup kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang mungkin sedang isolasi saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka melalui penguatan dan obat-obatan, dan jagailah kami dalam aktivitas kami, kegiatan kami, agar kami juga terhindar dan bisa mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, kepadamu-lah kami berseru, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 sambil mengumpulkan persembahan untuk keperluan kategorial AMA. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.